Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus ya, dimana para warga sudah pada mulai gelisah gundah gulana menunggu kapan pencairan KJP Plus tahap yang sekarang ini cair nih Mas Eka, karena sudah masuk di tanggal 10 ya, menjelang tanggal 10, artinya satu minggu atau minggu pertama di bulan ini itu sudah terlewat gitu ya. Katanya biasanya di tanggal 14 itu sudah cair gitu. Mudah-mudahan ya, karena ini kan berganti tahap gitu. Mudah-mudahan nanti sekitaran minggu kedua atau minggu ketiga gitu ya, itu sudah bisa disalurkan gitu ya. Kemarin tuh heboh gitu ya, banyak ada yang nyebar di grup-grup WA sekolahnya, udah cair nih, ada yang diedit saking apa ya, saking kreativitasnya warga sekolah gitu kan, diedit gitu. Terus ada juga yang nge-share pengumuman tahun 2022 bulan November di share, kemudian orang langsung nanggepin, apaan saya ngecek belum cair, dia nggak ngelihat tahunnya lagi, padahal itu buat iseng-isengan aja gitu kan. Karena sampai dengan saat ini pun di media sosial instansi terkaitnya juga belum merilis ya pencairan KJP Plus yang tahap saat ini gitu ya. Bahkan Mas Eka cek juga di sistem KJP-nya itu masih terdata di verifikasi dinas pendidikan gitu ya, belum masuk disetujui gitu kan. Yang sudah muncul itu adalah yang dibatalkan gitu ya. Nah, jadi untuk para warga sekolah yang saat ini sedang menunggu kapan pencairannya, ditunggu saja, sabar aja gitu ya. Nggak perlu gerusa-gerusuk, nggak perlu panik, toh nanti juga paling diambil hanya 100.000 untuk yang di SD, atau nggak bisa diambil semuanya gitu ya, tapi ya itu bisa mengurangi beban para warga sekolah yang memang membutuhkan. Tapi sabar, nggak usah buru-buru, tunggu ya, sekali lagi sabar, dan sambil menanti ya cari informasi terus gitu ya. Nah, saat ini Mas Eka akan berbagi informasi tentang di bulan November ini nanti ada beberapa siswa yang sudah tidak bisa lagi dicairkan gitu. Ada 3 kategori ya. Apa itu kategorinya Mas Eka? Yang tiga ini tidak bisa mendapatkan KJP lagi. Jadi KJP-nya sudah stop kemarin menerima di Oktober, berarti itu KJP terakhirnya gitu. Sementara di KJP nanti yang di November ini, dia November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, sampai dengan April dia sudah tidak dapat lagi gitu ya. Nanti ada pembukaan KJP-nya lagi, kalau misalkan ada maka dia bisa masuk lagi gitu. Nah, 3 kategori ini apa aja nih Mas Eka yang siswa tersebut yang nggak bisa dapat lagi? Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ada 3 kategori siswa yang sudah tidak akan dapat lagi KJP-nya di tahap ini. Yang pertama adalah yang sudah lulus ya. Ini otomatis sudah tidak akan dapat lagi. Karena apa? Karena persyaratan menerima KJP itu adalah tercatat atau terdata aktif di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang berada di Pemprov DKI Jakarta atau berada di bawah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, tercatat aktif. Kalau sudah lulus ya berarti sudah nggak dapat lagi gitu ya. Apakah masih bisa ngambil pangan murah? Enggak, karena pangan murah itu adalah salah satu fasilitas atau plusnya dari KJP gitu kan. Jadi penerima KJP maka dia bisa menerima fasilitas pangan murah gitu kan. Kalau dia udah lulus nggak bisa dapat lagi. Tapi kemarin saya masih bisa Mas Eka, iya, sampai bulan Oktober. Nanti di Novembernya itu udah nggak dapat lagi. Karena apa? Di November dia sudah tidak terdaftar lagi sebagai penerima KJP. Apakah masih bisa ditransfer dananya ke rekening tersebut? Silakan aja kalau mau ditransfer, tapi nanti tetap aja tidak akan bisa mengambil dana pangan murah yang bersubsidi gitu ya. Kalau mau digunakan silakan aja. Terus kalau misalkan tutup buku gimana Mas Eka? Apakah saldonya akan nambah? Nggak ada kalau untuk di negeri. Nah, saldo yang nambah ini adalah saldo endapan gitu kan, bukan saldo nambah sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak di swasta nih gitu ya, udah lulus gitu ya, mau tutup buku gitu kan, di situ ternyata saldonya masih ada sekitaran 7 juta contohnya seperti itu ya. Maka itu bisa diambil dengan syarat melampirkan surat keterangan bebas tunggakan dari sekolah. Kemudian dan beberapa dokumennya itu dilampirkan gitu kan. Nah, kalau yang di negeri, kalau tiap bulan itu diambilin semua dananya gitu kan, tidak ada disisain di rekening gitu kan, nol misalkan gitu kan, atau di rekeningnya cuma ada Rp1.000 gitu, atau Rp200 gitu kan, atau Rp50.000, kemudian
pengen tutup buku berharap dapat 7 juta, yang nggak bakalan ada. Itu tuh duit endapan, bukan duit tutup buku gitu kan. Nah, tutup bukunya sendiri itu kalau tidak salah ada administrasinya 500 atau berapa, 500 ribu atau berapa gitu, masih lupa. Nah, itu untuk tutup buku yang udah lulus. Jadi kalau udah lulus, udah fix, dia tidak bisa mendapatkan KJP lagi di tahap berikutnya dan tidak bisa menikmati pangan murah lagi, mengambil pangan murah melalui KJP-nya gitu ya. Itu kategori yang pertama, sudah lulus. Jadi kalau yang udah lulus ya udah, berarti KJP-nya nanti di tahap berikutnya dia tidak akan dapat. Tahap yang kemarin masih dapat karena itu masih haknya gitu kan, 6 bulan. Nah, setelah udah lulus dari itu dia udah nggak dapat lagi gitu ya. Jadi KJP yang di tahap berikutnya dia tidak akan dapat lagi karena sudah tidak terdaftar lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah siswa atau warga sekolah yang diblokir. Nah, diblokirnya ini karena apa? Banyak hal diblokirnya. Contohnya diblokirnya karena misalkan ketahuan KJP-nya digadai. Ya, diblokir bisa gitu kan. Terus bisa jadi siswanya itu tidak masuk-masuk gitu kan, lebih dari, kan kalau tidak salah batasannya 6 atau 3 hari ya dalam 1 bulan gitu kan alpanya. Nah, ternyata lebih gitu kan. Udah cari bahkan 6 bulan nggak masuk-masuk gitu kan. Ya udah, KJP-nya dicabut aja, ngapain didaftarin gitu kan. Mending dikasihin ke orang yang memang benar-benar membutuhkan. Terus bisa jadi diblokir karena menyalahgunakan KJP-nya gitu kan. Harusnya didebit untuk keperluan sekolah, malah didebit di restoran gitu, malah didebit untuk beli emas, malah didebit untuk bayar bensin gitu, atau didebit untuk makan-makan gitu bersama teman-temannya. Ini terutama warga sekolah yang berada di jenjang SMP dan SMA gitu ya. Kalau misalkan KJP-nya dipegang sendiri, nah ini mentang-mentang megang ATM terus ayo kita makan ke restoran, terus geseknya pakai itu. Nah, ketahuan itu langsung terblokir gitu ya. Atau bisa jadi dia ikut tawuran. Nah, itu nggak boleh, membuli ya, kemudian membawa peralatan senjata tajam tuh ya, terus tawuran. Nah, itu kalau ketahuan seperti itu, kemudian merokok. Nah, ya itu langsung diblok gitu ya, diblokir, maka KJP-nya tidak akan dapat lagi. Jadi itu sebenarnya sudah masih kebahas yang diblokir itu ada 23 dosanya yang nggak boleh dilakukan oleh penerima KJP ya. Kalau misalkan melakukan salah satunya kemudian kena sanksi, maka KJP-nya bisa langsung diblokir. Nah, 23 dosa itu sudah masih bahas di konten sebelumnya tuh. Silakan dicek ya, 23 dosa yang tidak boleh dilakukan penerima KJP itu. Itu jadi ada dua. Yang pertama adalah sudah lulus kemudian diblokir KJP-nya, maka dia tidak bisa. Terus yang ketiga adalah tidak terdaftar di DTKS atau dibatalkan DTKS-nya. Nah, yang tidak terdaftar di DTKS ini sedang booming, sedang banyak gitu ya. Saya kemarin terdaftar masih di tahun 2022, sudah ditetapkan Februari, kok malah keluar kemarin saya dipanggil sama sekolah malah dibatalkan gitu kan. Kemungkinan adalah status DTKS-nya berubah gitu ya. Pada saat dimusyawarahkan kelurahan kembali ada perubahan statusnya, mungkin dianggap mampu oleh warga setempat, atau memiliki rumah NJOP lebih dari 1M, atau memiliki mobil, terus mungkin ada keluarganya yang TNI atau PNS gitu ya, kemudian juga mobil tadi udah ya memiliki mobil seperti itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Terus enggak kok Mas Eka, sih nggak ada yang berubah, memang saya rumahnya boro-boro NJOP 1M, rumahnya saya bilik gitu kan, boro-boro punya mobil gitu kan, motor aja motor tua gitu, sepeda gitu, terus boro-boro punya mobil kayak gitu kan, nggak ada gitu kan, atau dianggap mampunya dari mana gitu kan, saya hidup pas-pasan gitu kan. Nah, kalau memang merasa tidak sesuai gitu ya, silakan bisa disanggah ya. Cara menyanggahnya bagaimana? Datang ke pendamping sosial yang berada di kelurahannya ya, nanti disanggah. Nah, pada saat sudah menyanggah tidak langsung berubah gitu, nanti akan dilakukan lagi musyawarah kelurahan lagi, nunggu lagi prosesnya agak lama lagi. Makanya kalau para warga sekolah kemarin itu yang daftar DTKS, kok daftar DTKS lama banget prosesnya, ya memang lama gitu kan. Bahkan yang di 2023 ini tidak dibuka, itu masih memproses yang di 2022 gitu ya. Jadi di 2023 ini penetapan dari pendaftaran yang tahun 2022. Yang tahun 2023-nya itu tidak ada pembukaan DTKS gitu ya. Jadi yang dibatalkan dari DTKS atau yang statusnya berubah, ya itu tadi kemungkinan DTKS-nya bermasalah gitu kan, atau ada perubahan DTKS gitu, atau terdeteksi memiliki mobil, memiliki rumah NJOP di atas 1M gitu, atau keluarganya ada yang PNS ataupun Polri gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau motornya PCX gimana Mas Eka? Ini udah pernah Mas Eka bahas ya, motor PCX itu motor yang premium lah ya, PCX, terus
apa namanya, satu lagi NMAX gitu ya. Nah itu motor-motor yang sekiranya di atas 20 jutaan lebih ya, bisa bahkan 30 atau 40. Kalau yang PCX yang limited edition itu Mas Eka ngecek-ngecek itu hampir di angka 45 ya, hampir 50 juta. Nah, masa iya orang yang tidak mampu bisa membeli motor premium itu gitu kan. Nah ini kan jadi tibalik gitu, makanya suka bingung kalau misalkan bawa-bawa ATM KJP gitu kan, tapi menggunakan kendaraan-kendaraan mewah gitu kan. Kalau motornya misalkan motor-motor biasa lah gitu kan, motor-motor yang ya pada umumnya gitu kan, yang kisarannya 15 atau 10 juta atau 18 juta itu mungkin masih wajar lah gitu kan. Ya memang buat digunakan buat sehari-harinya gitu, atau buat ojek online dan segala macam masih wajar. Tapi kalau misalkan motornya motor premium gitu kan, nah ini kan aneh. Masa iya sih orang katanya nggak mampu gitu kan, tapi kok punya motor premium gitu. Nah ini nih yang jadi dilema, atau dia katanya nggak mampu tapi kok punya mobil, tapi kan mobilnya buat nge-grab Mas Eka, buat apa, buat ojek online. Iya tetap aja, karena definisi memiliki mobil itu berarti udah mampu mencukupi gitu kan. Sementara di bawahnya ada lagi orang-orang yang memang boro-boro mikirin mobil gitu kan, buat mikirin sekolahnya aja susah gitu. Nah itu akhirnya di musyawarah kelurahan akhirnya diputuskan mungkin tidak dapat dan segala macamnya. Bagaimana kalau pengen dapat lagi, berarti harus tidak memiliki mobil atau motornya itu tidak boleh motor premium seperti itu ya. Mudah-mudahan nih cepat ditindak lah ya motor-motor seperti itu ya, banyak banget gitu. Dan Mas Eka yakin nanti di tahap yang ini gitu ya, itu akan ada penyusutan signifikan dari penerima sebelumnya gitu. Kalau misalkan penerima sebelumnya di angka 6 atau 700 gitu ya, kemungkinan nanti di penyusutan yang ini bisa jadi di 500-an atau di 560. Yang jelas nggak mungkin lebih tinggi dari tahap kemarin, karena banyak banget yang dibatalkan, dan mudah-mudahan yang dibatalkan ini sudah dikonfirmasi oleh sekolahnya, karena sudah tidak ada penambahan lagi. Mas Eka ngelihat datanya udah statis gitu, udah tidak gerak-gerak lagi gitu kan. Di Mas Eka pun udah 35 datar, udah 35, nggak ada penambahan lagi. Dan insya Allah nanti beberapa hari ke depan juga Mas Eka akan mengumumkan untuk nama-nama yang dibatalkan ini akan dipanggil gitu kan. Ya itu haknya mereka untuk mendapatkan informasi seperti itu. Jadi itu para warga, 3 kategori siswa yang tidak akan dapat lagi di tahap ini. Yang pertama adalah sudah lulus sekolahnya, diblokir dan dibatalkan KJP-nya karena tidak terdaftar di DTKS. Karena syarat mutlak untuk mendapatkan KJP ini adalah wajib terdaftar di DTKS. Itu sesuai dengan Pergub ya, sudah Mas Eka bahas di awal ya. Silakan simak di video-video Mas Eka sebelumnya. Oke, para warga sekolah, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah dan bisa menambah lagi wawasan para warga sekolah seputaran tentang KJP. Ingat sekali lagi, sabar dalam menunggu KJP, nggak usah gersak-gerusuk, nggak usah panik dan segala macam gitu. Kalau dapat, gunakan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, jangan sampai disalahgunakan apalagi sampai digadai. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.